Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku semuanya, di pagi yang cerah ini kita akan belajar IPAS dalam bab 4 dengan materi Ayo berkenalan dengan bumi kita. Masih bersama saya, Hani Nadira. Mari pembelajaran hari ini kita awali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisa struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Serta peserta didik mampu menghubungkan peran atmosfer dalam menjaga suhu global. Pembelajaran kali ini, kamu akan diajak mengenal kenampakan bumi yang kita tinggali. Apakah kamu tahu? Bumi kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, kali ini Bu Hani akan mengajakmu mengenal bagian-bagian bumi satu persatu nih. Yuk simak sama-sama uraian materi selengkapnya. Kenampakan bumi dan bagian-bagiannya. Litosfer itu merupakan yang pertama. Apa itu? Litosfer merupakan kenampakan bumi bagian daratan, biasa dan umum kalian saksikan sehari-hari, misalnya gunung dan pegunungan. Gunung merupakan bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya, berukuran sangat besar sehingga bisa tampak jelas meski dari kejauhan. Gunung-gunung di Indonesia banyak jenisnya, mulai dari yang aktif atau rentan meletus atau erupsi, tapi juga ada yang bersifat pasif, enggak rentan meletus atau erupsi. Selain gunung, dikenal juga bukit yang menjulang tinggi namun berukuran jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Selanjutnya ada juga lembah, sebuah dataran landai yang berbentuk akibat pembentukan bukit dan gunung, sehingga bentuknya tampak seperti cekungan. Di bagian litosfer bumi, kamu bisa menemukan dataran tinggi dan dataran rendah yang ketinggiannya berbeda-beda. Dataran tinggi memiliki ketinggian antara 200 mdpl, sedangkan dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 mdpl. Bagian yang kedua adalah hidrosfer atau disebut dengan wilayah perairan. Daerah bumi yang termasuk dalam perairan merupakan wilayah terluas yang ada di muka bumi ini, mulai dari laut, sungai, danau, hingga daerah rawa. Jika laut seolah tak ada tepinya, ketika melihat danau, kamu bisa melihat bahwa perairan ini dikelilingi oleh daratan di segala sisinya. Danau merupakan sebuah cekungan alami yang terbentuk dari letusan gunung api, lalu terisi air dalam waktu yang sangat lama. Kenampakan perairan lain yang umum ditemukan di dekat kita adalah sungai, yaitu bagian daratan yang digenangi oleh air mengalir dari sumber mata air di tempat yang tinggi dan bermuara di laut. Bagian yang ketiga adalah atmosfer bumi. Atmosfer berisikan udara yang bisa dihirup dan digunakan manusia untuk bernafas dan juga bertahan hidup. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang penting untuk mendukung hidup manusia, hewan, juga tumbuhan. Selain itu, terdapat juga karbon dioksida yang bisa membantu tanaman untuk menghasilkan energi lewat proses fotosintesis. Selanjutnya, nitrogen juga terdapat dalam atmosfer dan berguna untuk menjadi sumber nutrisi bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Atmosfer terbagi lagi jadi beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selain itu, ada juga lapisan udara yang bernama ozon yang berfungsi mengurangi
intensitas paparan sinar ultraviolet atau UV yang masuk ke bumi. Tanpa ozon, tentunya cahaya matahari akan sepenuhnya masuk ke bumi dan merusak kehidupan makhluk hidup di bumi. Manusia bisa terkena kanker kulit, hewan dan tumbuhan bisa mati dalam waktu yang singkat. Inilah kenapa tiap-tiap dari kita wajib menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lapisan ozon dari kerusakan. Hal itu bisa dilakukan dengan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang memperparah pemanasan global atau global warming. Nah, kita semua telah belajar dari materi tadi dan saatnya kita latihan yuk. Silakan dijawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara lapisan troposfer dan stratosfer dalam atmosfer bumi. Apa peran masing-masing lapisan ini dalam menjaga kualitas udara dan perlindungan dari radiasi berbahaya? Dan soal yang kedua adalah bagaimana atmosfer bumi memainkan peran penting dalam menjaga suhu global? Jelaskan mekanisme efek rumah kaca dan dampaknya pada suhu rata-rata di bumi. Selamat belajar. Alhamdulillah, materi sudah terselesaikan dan semoga pembelajaran hari ini bermakna dan bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.